Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 11 bab 1 pada tugas pengayaan pada halaman 27-28 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kuy kita lanjut. Bagian berikut ini adalah perintah atau soal yang mesti kita kerjakan pada tugas pengayaan bab 1 ini. Kita akan bahas setiap soal yang ada ini Gen, tentunya setelah kalian membaca terlebih dahulu teks artikel yang ada ini Gen. Jadi simak pembahasan setelah ini. Kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Bagaimana potensi riset ini di Indonesia? Bagian berikut pembahasannya mengenai potensi riset pengembangan obat berbasis sel di Indonesia. Riset berbasis sel di Indonesia memiliki potensi besar karena beberapa hal. Pertama, kekayaan biodiversitas. Indonesia kaya akan tanaman obat yang dapat diteliti untuk pengembangan obat baru. Kedua, kemajuan teknologi. Teknologi modern seperti sel punca kanker dan sel iPSC mempermudah screening obat secara efisien. Ketiga, terkait dengan dukungan BRIN dan kolaborasinya. Adanya kolaborasi antara BRIN dan industri swasta seperti PT Biosains Medica yang dapat membantu mengembangkan riset ini. Kemudian keempat, terkait manfaat dalam bidang kesehatan. Riset ini dapat menghasilkan obat kanker yang lebih efektif dan spesifik, mengurangi angka kematian. Dan kelima, terkait dengan peluang untuk generasi muda, memberikan inspirasi bagi siswa SMA dan tingkat lanjutan untuk berkontribusi di bidang bioteknologi di masa depan. Meski adanya tantangan seperti biaya tinggi dan keterbatasan SDM, dengan dukungan pendidikan, investasi, dan kolaborasi, tentu riset ini dapat membawa kemajuan besar bagi Indonesia di masa mendatang. Bagian, kita masuk pada soal kedua berikut ini. Apakah ada bidang lain yang dapat juga dikembangkan berdasarkan potensi sel? Berikut pembahasannya, Gen. Tentu jawabannya ya, ada banyak bidang lain yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi sel. Berdasarkan artikel, ada beberapa bidang lain yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi sel, yaitu meliputi pertama produksi vaksin, yang mana sel mamalia digunakan untuk memproduksi vaksin dengan efisiensi tinggi, termasuk vaksin modern yang membutuhkan platform berbasis sel. Kemudian kedua, terapi genetik, menggunakan sel punca untuk memperbaiki mutasi genetik yang menyebabkan penyakit tertentu seperti gangguan bawaan atau kanker. Kemudian ketiga, pengembangan teknologi baru untuk screening obat. Teknologi seperti CRISPR, Cas9, RNAi, dan lain-lain dapat digunakan untuk screening kandidat obat dengan tingkat akurasi tinggi. Dan keempat, untuk uji toksisitas, sel manusia dimanfaatkan untuk mempelajari efek racun dari berbagai senyawa, sehingga dapat menggantikan uji coba pada hewan. Dan kelima, terkait dengan analisis sel hidup. Teknologi analisis sel hidup digunakan untuk memahami perilaku seluler secara kuantitatif, seperti respons sel terhadap lingkungan atau pengobatan. Sebagai kesimpulan, selain pengembangan obat, potensi sel dapat dimanfaatkan dalam produk vaksin, terapi genetik, screening obat, uji toksisitas, dan analisis sel hidup. Inovasi ini mendukung berbagai sektor kesehatan dan tentunya bioteknologi. Baik, kita masuk pada soal ketiga berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Apa tantangan yang dihadapi para peneliti di Indonesia ketika menggunakan sel dalam kajiannya? Berikut pembahasannya, Gen. Berdasarkan artikel, berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi para peneliti di Indonesia ketika menggunakan sel dalam kajiannya. Pertama, biaya tinggi. Penelitian memerlukan dana besar, terutama pada tahap preklinis hingga klinis. Kedua, waktu yang lama. Penemuan obat berbasis sel ini membutuhkan 7-20 tahun. Kemudian ketiga, infrastruktur yang terbatas, yang mana laboratorium canggih untuk teknologi sel ini belum merata di Indonesia. Keempat, kurangnya tenaga ahli, yang mana dibutuhkan keahlian khusus seperti teknik pemipetan dan analisis data. Kelima, dokumentasi dan data,
yang mana kurangnya pengalaman dalam dokumentasi dan analisis data seluler. Dan keenam, mengenai akses teknologi canggih. Teknologi seperti CRI SPR, CAS9 dan RNAI ini memerlukan alat mahal dan tentunya pelatihan. Dan ketujuh, kolaborasi yang masih terbatas, yaitu perlu memperluas kerjasama riset di tingkat nasional maupun internasional. Tentunya dengan investasi lebih besar di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kolaborasi internasional, tantangan ini dapat diatasi untuk memajukan penelitian bioteknologi di tanah air kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Again, itulah pembahasan sekilas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 11 bab 1 pada sesi tugas pengayaan pada halaman 27-28 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis, Gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya, Gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.